Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Herlingga HD SPD, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Sidoarjo. SMP Negeri 5 Sidoarjo telah menerapkan implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajarannya, menekankan pembelajaran yang fleksibel, responsif terhadap kebutuhan siswa. Salah satu pendekatan yang diterapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan menciptakan pengalaman belajar yang lebih inklusif dan efektif bagi setiap siswa. Dengan memahami bahwa setiap individu memiliki gaya belajar, minat, dan tingkat kemampuan yang berbeda. Pendekatan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan unik masing-masing siswa tersebut. Strategi ini tidak hanya mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan kritis dan kreatif, tetapi juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi berkontribusi pada pencapaian tujuan akademis siswa sekaligus membangun kepercayaan diri dan kemandirian dalam proses belajar mereka. Salah satu tantangan yang muncul adalah dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam menulis deskripsi objek. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mendeskripsikan objek yang diberikan. Siswa seringkali hanya mampu menuliskan informasi dasar tanpa menambahkan detail yang menarik atau menggugah imajinasi pembaca. Ketika diberikan tugas untuk mendeskripsikan objek seperti tempat wisata atau karya seni, banyak yang tampak bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Oleh karena itu, dalam praktek baik ini, saya berperan sebagai guru yang bertanggung jawab merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif, bermakna, dan menyenangkan. Berikut adalah pengembangan diorama interaktif mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang adaptif berdasarkan konten. Sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, saya melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif untuk mengetahui ketertarikan siswa terhadap konten topik dalam menulis teks deskripsi. Dalam survei ini, saya mengambil sampel di kelas 97 yang di dalamnya memuat 34 siswa. Hasil survei menunjukkan bahwa 61,8% siswa tidak tertarik dengan topik teks deskripsi yang telah diberikan, sementara hanya 38,2% siswa yang menunjukkan ketertarikan terhadap konten topik yang diberikan oleh guru. Kemudian, asesmen yang berikutnya adalah untuk mengetahui apakah siswa-siswi dari kelas 97 mengalami kesulitan dalam menyusun teks deskripsi. Hasil dari penyebaran angket tersebut menunjukkan 97,1% siswa mengalami kesulitan dalam menulis teks deskripsi. Dari hasil pengisian angket juga menyebutkan bahwa ada 3 hal yang menyebabkan ketidaktertarikan mereka dengan topik deskripsi yang tersedia. Yang pertama adalah kesulitan dalam menyusun kalimat, yang kedua adalah tidak tahu caranya menggambarkan objek, terakhir adalah kurangnya variasi dalam sebuah pembelajaran. Pertama, saya melakukan pemilihan tema yang relevan dengan kehidupan siswa. Dalam hal ini, saya mengangkat tema dinamika budaya dan lingkungan kota Sidoarjo. Meliputi yang pertama ada unsur keagamaan, kesehatan, transportasi, pemerintahan, sejarah, dan juga fenomena alam. Kemudian dari tema itu saya aplikasikan atau saya wujudkan dalam bentuk diorama seperti ini. Dalam pengembangan konten digital untuk diorama interaktif ini, saya menyiapkan media multimedia mencakup video, kemudian penggunaan website, kemudian penggunaan alat make-make. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk mengawali pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Tujuan pembelajaran topik ini adalah agar siswa dapat menyajikan teks deskripsi dengan benar
memanfaatkan teknologi seperti diorama dan meningkatkan minat mereka melalui media visual sehingga mendukung kemandirian belajar dalam lingkungan yang adil dan inklusif. Karena kalian sudah berkelompok sesuai dengan kelompok kalian masing-masing, di sini akan saya bagikan LKPD. Jadi di sini ada nanti apa saja hal-hal yang harus kalian kerjakan dan lakukan di pertemuan ini. Setelah siswa-siswi melakukan aktivitas pembelajaran mencari informasi pada diorama yang telah saya sediakan, mereka secara berkelompok menyusun informasi-informasi tersebut menjadi sebuah teks deskripsi. Aktivitas kelompok mendorong eksplorasi objek di mana setiap interaksi menghasilkan video penjelasan yang informatif. Kunjungi Candi Pari di Sidoarjo, peninggalan bersejarah Kerajaan Majapahit yang menawarkan wawasan unik tentang arsitektur dan kebudayaan masa lalu. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sejarah. Hal ini terbukti dari banyaknya destinasi wisata yang memiliki nilai sejarah. Setelah mereka menyusun teks deskripsi tersebut, mereka memaparkan hasilnya di depan kelas untuk dikomentari oleh siswa-siswi lainnya. Aktivitas ini mendorong kolaborasi, meningkatkan keterlibatan, dan memperdalam pemahaman mereka tentang konteks budaya dan lingkungan dari kota Sidoarjo. Selama seluruh proses pembelajaran ini, peran guru adalah sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan dan dukungan kepada siswa agar dapat menjalani pengalaman belajar yang lebih mendalam dan juga bermakna. Proses refleksi diakhiri dengan umpan balik dari siswa, di mana 38,2% siswa menyampaikan pengalaman positif tentang interaksi dengan diorama. 23,5% menemukan video penjelasan menarik. 20,6% menikmati kerjasama dalam kelompok, dan 17,6% merasa pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Selain itu, hasil survei menunjukkan bahwa 100% siswa setuju bahwa media ini membantu pemahaman mereka, sehingga merencanakan tindak lanjut untuk pengembangan lebih lanjut. Inovasi media pembelajaran diorama interaktif ini sangat menarik dan inovatif. Peserta didik dapat secara langsung melihat diorama bangunan yang tersedia dan memainkannya secara interaktif. Bagi guru pelajaran lain, diorama ini bisa menjadikan inspirasi dalam pembelajaran sehingga siswa dapat belajar dengan semangat dan menyenangkan. Praktik baik ini menunjukkan betapa efektifnya penggunaan media rekayasa digital dalam menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan interaktif bagi siswa. Dengan mengintegrasikan teknologi dan pendekatan kolaboratif, kita telah berhasil meningkatkan minat, keterampilan, dan pemahaman siswa terhadap topik yang dipelajari. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga praktik baik ini bermanfaat bagi kita semua. Undur mangkola wala tandur mangkola wa muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam GTK hebat.